Racikan Berita 1. Apa sih makna ya dari kemenangan Bon Jovi ini? Mungkin bisa saya ringkaskan menjadi 4 atau 5 poin yang saya catat nih. 1. Kemenangan Bon Jovi di Komisi Informasi Pusat lebih dari sekedar kemenangan administratif biasa, ya. Melainkan ini juga secara simbolik adalah pengakuan negara. Jadi Komisi Informasi mewakili negara bahwa melalui mekanisme sengketa informasi berarti ada pengakuan bahwa permintaan data terhadap pejabat publik yang menuai kontroversi itu bisa dilakukan. Jadi ini akan menjadi jurisprudensi ke depan. Jadi ini akan menjadi catatan siapapun yang menjadi pejabat publik dari level presiden sampai camat ibaratnya. Kalau memainkan dokumen-dokumen penting terkait pencalonannya, apakah itu jasa, apakah itu sertifikat apapun, tanah, sertifikat lulus mengetik, sertifikat lulus pendidikan ABC, artinya yang persamaan yang menjadi syarat. Ya, seperti Gibran itu kan katanya ijazahnya persamaan ya. Bahwa untuk pertama kali di negeri ini ya ada seorang kontroversi ijazah presiden yang semula ingin disembunyikan bisa diungkap. Nah, putusan itu yang pertama, makna penting dari kemenangan Bon Jovi ini. Yang kedua, ini catatan juga bahkan untuk institusi selevel UGM. Jika UGM menolak permintaan kami, Bon Jovi, permintaan yang representasi publik atas sekitar 20 jenis dokumen kepada Bon Jovi, hanya 20 dokumen, tetapi memberikan 505 dokumen kepada polisi, itu kan artinya sebenarnya dokumen itu cukup aman. Bisa diberikan ke polisi, kenapa rakyat tidak boleh mendapatkan? Kalau memang tidak ada hengki-pengki, tidak ada persoalan. Jadi kalau bisa diperlihatkan ke aparat polisi, perlihatkan juga dong ke masyarakat. Kan masyarakat ingin tahu. Dan apa yang memalukan dari ijazah sih? UGM lagi. Saya aja yang cuma lulusan Universitas Diponegoro bangga kok. Tidak sehebat UGM ya. Artinya, nah itu. Jadi kalau memang dokumen itu bisa diserahkan ke lembaga publik lain, kenapa tidak masyarakat boleh mendapatkan? Untuk catatan makna yang kedua. Yang ketiga, sebenarnya kalau UGM kan berkali-kali dalam persidangan di KIP itu menyatakan asas kehati-hatian. Satu asas yang dikarang-karang oleh UGM, karena tidak ada itu di Undang-Undang Keterbukaan Informasi, tidak ada itu asas kehati-hatian. Yang ada memang asasnya adalah terbuka, tertutup, atau dikecualikan. Cuma itu aja prinsip dokumen. Nah, UGM sebenarnya bisa memiliki jalan tengah ya. Tetap memberikan dokumen yang kami minta, membuka ke publik, tentu dengan mengecualikan data-data pribadi sensitif. Misalnya data tentang kesehatan, tentang info-info yang memang personal seperti nilai. Apapun lah ya. Dalam undang-undang itu nilai. Nilai boleh kemudian misalnya pribadi, kekayaan yang tidak dilaporkan LKHN dan sebagainya. Nah, jadi mestinya tidak menolak mentah-mentah gitu loh, minimal ya. Yang diminta oleh Bon Jovi ada 20, kasih kayak 18 atau 19 gitu kan. Jadi ada semacam penghargaan kepada masyarakat yang ingin tahu. Kok kenapa hanya menghormati ke polisi, tidak menghormati masyarakat UGM? Makna yang ketiga itu ya. Jadi menurut kami itu bukan hanya kehati-hatian administratif UGM, melainkan itu resistensi terhadap prinsip keterbukaan. Itu yang saya catat, kami catat. UGM itu paling melawan dibanding KPU selama sidang 3 bulan sidang Komisi Informasi Pusat. Selalu alasannya hati-hati dan itu adalah wilayah pribadi yang tidak boleh dibuka. Itu saja muter-muter, tidak ada argumen lain. Nah, catatan makna yang keempat,
ini terkait. Sebenarnya yang dilakukan Bon Jovi kami buka aja, terbuka rahasia, kita tidak menutup. Kami itu sebenarnya ingin yang kami utamakan itu memenangkan opini publik. Ya, selain tentu memenangkan bahwa dokumen bisa dibuka seperti yang sudah kita menangkan ya. Nah, langkah-langkah UGM yang kemudian melakukan banding ke PT UN itu sebagai jurnalis dan orang yang tahu dunia media, opini publik, itu satu kerugian bagi UGM. UGM dikesankan sebagai merasa panik karena melakukan seolah-olah UGM dengan banding itu merasa kalah dalam sengketa keterbukaan informasi. Bukan begitu cara melihatnya. UGM jadi ikut menang kalau dalam sidang komisi informasi ikut membuka informasi. Jadi win-win solution. Bukan sikap seperti yang sekarang ini. Defensif gitu. Yang hebat. Nah, saya kira itu ya. Yang terakhir kemudian kesan publik jadinya, dan itu yang saya agak sedih ya, karena saya respect terhadap UGM. UGM sangat kuat terkesan ikut menghalangi informasi, menghalangi akses publik untuk mengetahui. Karena UGM itu betapapun kan lembaga yang kalau nggak salah semi publik ya, semi negara ya. BHPT. Sebagian anggaran UGM kan juga didanai dana publik. Jadi bentuk pertanggungjawaban kepada publik, UGM harus terbuka, harus ikut membantu negeri ini ya. Nggak usah memandang Bon Jovi-nya deh. Negeri ini untuk membuka itu kontroversi yang lebih dari 2 tahun terkatung-katung ini. Jadi UGM yang membuat kita semua sedih, kok berkubu pada kubu kegelapan. Nah sekali lagi kami minta, mari kita tarik UGM masuk ke kubu terang, melawan kegelapan yang 10 tahun mungkin menyelimuti Indonesia. Dan kita akan membuka semua ini ke Indonesia untuk menjadi Indonesia yang lebih terbuka, demokratis, dan Indonesia yang lebih melayani publik. Demikian. Ada pertanyaan? Pak, jadi pasca putusan PT UN ini Pak, implikasi hukumnya apa sih Pak yang bisa dirasakan? Implikasi hukum kan ini karena urusan ini ya administratif ini. Jadi urusan administratif adalah kalau nanti UGM tetap kalah sampai kasasi, jadi masih ada waktu sekitar 2 bulan ya. UGM nanti memutuskan kasasi 14 hari dari putusan, jadi 30 Juli berarti sekitar tanggal 15 Agustus harus menyampaikan melakukan kasasi ke Mahkamah Agung. Ya. Setelah itu ada waktu 14 hari kerja untuk menyerahkan dokumen kasasi. Jadi itu sebulan total lebih kurang. Kemudian kasasi yang diterima MA akan dikupas dalam waktu 30 hari. Jadi UGM akan punya waktu 30 hari untuk bertekuk lutut, berdiam-diam untuk tidak, atau berpikir untuk membuka, menyerahkan saja dokumen itu. Jadi, nah kalau pada kasasi nanti juga dikalahkan, setahu saya pejabat PPID, nggak tahu apakah level rektor atau PPID-nya akan bisa dihukum. Seingat saya ada pidana 1 tahun ya. Nah, itu nanti mungkin Bang Samser sebagai ahli hukum bisa lebih menjelaskan. Jadi itu. Nah, tapi tentu karena sebenarnya kan kita tidak melawan UGM. Kalau terbukti ada sesuatu yang bermasalah dengan ijazah Jokowi, tentu seperti dugaan banyak pihak palsu. Nah, Jokowinya yang akan kena hukum juga karena telah menggunakan dokumen palsu untuk menjalankan di pencalonan untuk dapat jabatan publik. Itu. Racikan Berita 1